Halo, kembali lagi di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Part 13. Pagi hari, Ju bertamu di Villa Jiangjun. Ju mengetuk pintu sembari menanyakan apakah komandan ada di rumah. Asisten Kang yang mendengar itu langsung meletakkan belati yang sedang ia bersihkan, lalu membukakan pintu. Saat asisten Kang membukakan pintu, Ju langsung menyapa asisten Kang yang ia kira komandan Kang Qin. Saat melihat orang itu, Ju seketika membisu. Asisten Kang yang melihat bertanya, "Kau cari siapa?" Kemudian Ju langsung masuk ke dalam mencari Kang Qin dan bertanya apakah komandan Kang Qin tinggal di sini. Asisten Kang yang mendengar itu bergumam, "Komandan, bos juga menjadi seorang militer." Tak lama terdengar suara teriakan perempuan sembari meminta Kang Qin untuk pelan-pelan. Ju yang mendengar itu memikirkan sembari bergumam, "Tidak heran dia adalah pria yang kusukai. Tidak kurang dari aspek apapun." Sementara itu, Kang Qin sedang melatih Mbak In di kamar. Saat melatih Mbak In, Kang Qin terlalu keras melatihnya, sehingga Mbak In berteriak kencang kesakitan. Ju yang mendengar itu sangat takjub kepada Kang Qin. Setelah berlatih, Kang Qin menyuruh Mbak In berendam untuk melepas lelah. Ketika Kang Qin keluar kamar dan akan turun, Ju mendekat sembari berkata, "Kapten, kau luar biasa." Kang Qin yang mendengar itu kebingungan, lalu melihat gerak-gerik Ju. Ia baru paham dan membalas, "Itu bukan yang seperti kau pikirkan." Tak lama Mbak In memanggil Kang Qin sembari membawa barang yang Kang Qin lupa ambil. Ju yang melihat Mbak In bergumam, tak disangka kapten menyukai wanita yang seperti ini. Kemudian Mbak In memberikan kertas itu ke Kang Qin, lalu mencubit punggung Kang Qin sembari berkata, "Siapa lagi dia?" Kemudian Kang Qin memperkenalkan Mbak In sebagai istrinya ke Ju, dan memperkenalkan asisten Kang sebagai asistennya yang bekerja di toko obat Cina. Kang Qin juga memperkenalkan Ju ke Mbak In sebagai rekam timnya di kompetisi prajurit. Ju yang mendengar Kang Qin sudah punya istri bergumam, "Kenapa memangnya kalau dia sudah menikah, kan masih bisa bercerai?" Mbak In yang sengaja pamerkan kemesraan di depan Ju bergumam, "Waktu itu Jiang Ran, sekarang wanita ini." Mereka berdua saling bertatap. Tak lama Kang Qin memberitahu keduanya bahwa ia telah menetapkan jadwal latihan sesuai kemampuan masing-masing. Kang Qin pun menyuruh keduanya untuk melihat dan mempelajari dulu kertas latihan yang Kang Qin berikan. Ketika mereka latihan di tempat olahraga, Kang Qin meminta mereka bertiga berlatih sesuai dasar kemampuan masing-masing. Terlebih lagi, Ju yang harus meningkatkan 2 tingkat untuk menembus prajurit tingkat 4. Kang Qin juga mengatakan akan ketat dalam pelatihan itu dan tidak akan memandang siapa orang yang akan dia latih. 1 jam kemudian, saat mereka melakukan latihan sesuai instruksi yang direncanakan Kang Qin, tak lama Ju merasa ia belum bisa menguasai aliran energi spiritual yang Kang Qin bilang. Ju juga meminta Kang Qin untuk memeriksanya. Saat Kang Qin memeriksa Ju, Mbak In datang memanggil dan meminta Kang Qin untuk memeriksanya juga, karena Mbak In merasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kemudian Kang Qin memeriksa seluruh tubuh Mbak In dengan kekuatan tenaga dalamnya. Saat Kang Qin membuka mata, Kang Qin merasa tidak ada ciri-ciri penyakit di dalam tubuh Mbak In. Tapi tiba-tiba muncul energi hijau yang berinteraksi dengan energi spiritual Kang Qin. Tak lama Kang Qin melihat energi hijau itu muncul di tubuh Mbak In. Lalu Kang Qin mendekat dan akan merasakan energi hijau itu. Ketika Kang Qin menyentuh energi itu langsung menarik Kang Qin. Kang Qin pun segera tersadar. Kemudian Mbak In menanyakan apa ada masalah dalam tubuhnya. Kang Qin pun memberitahu bahwa tidak ada masalah besar dalam tubuhnya, hanya saja Mbak In perlu istirahat. Kang Qin pun bergumam, permasalahan yang di tubuh Mbak In mungkin dipicu dari latihan, dan dengan kekuatanku yang sekarang belum cukup untuk melawan sesuatu yang di dalam tubuh Mbak In. Harus punya kultivasi kuat baru bisa. Jun yang berlari menghampiri Kang Qin menanyakan kenapa Jun tidak merasakan apapun ketika berlatih menggunakan buku rahasia yang Kang Qin berikan. Kang Qin yang berpikir bergumam, tidak merasakan apa-apa. Mungkin Jun terlalu sering berlatih sehingga dia tidak menyadari tubuhnya sudah berubah sedikit demi sedikit. Kemudian Kang Qin menyuruh
Jun berlari 1 putaran di tempat itu. Jun pun bersiap, lalu berlari dengan kencang. Tak lama Jun pun sampai dengan cepat sembari berkata, "Adik ipar, kau benar-benar hebat. Pil kisul yang kau berikan sangat efektif. Mungkin kau bisa memberikannya ke beberapa pil lagi. Kegunaan pil kisul itu hanya merubah tubuhmu. Tidak ada gunanya kalau kau makan kebanyakan," balas Kangkin. Mbak In yang mendengar itu berkata, Pil kisul apa?" Kemudian Jun memberitahu, pil kisul itu dibuat sendiri oleh adik ipar Kangkin. Obat ajaib yang bisa membuatku menjadi prajurit. Ju yang mendengar pembicaraan itu meminta 1 pil kisul itu ke Kangkin jika dibolehkan. Kemudian Kangkin memberikan beberapa sisa pil kisul itu ke mereka bertiga. Saat Kangkin memberikan pil kisul itu, Jun membisikkan sesuatu ke Kangkin mengenai reaksi pil kisul itu jika mereka memakannya. Apakah akan sama reaksinya sepertiku? Akan kepanasan sampai-sampai melepaskan baju. Lalu Kangkin mengatakan, wanita berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita yang memakan pil itu, biasanya tidak akan muncul reaksi seperti Tuan Muda Jun waktu itu. Setelah itu, mereka bertiga memakan pil kisul itu. Scene berpindah saat Kangkin melatih kekuatan daya tangkap Kangkin yang semakin lama semakin kuat dengan cara mengumpulkan formasi iblis yang menjadi kumpulan formasi spiritual untuk membantu orang berkultivasi. Saat Kangkin berhasil menguasai formasi spiritual di genggamannya, Kangkin bergumam, "Dengan formasi sihir ini, bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi diri orang lain dan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat berlatih." Tak lama Ju mengetuk pintu kamar Kangkin dan meminta tolong ke Kangkin karena Ju merasa tidak enak badan. Ju pun akan terjatuh ke Kangkin, tapi Kangkin segera menghindar. Ju yang jatuh berkata, "Kapten, tubuhku sangat panas, tolong bantu aku." Kangkin membalas, "Nona Ju, tolong jaga sikapmu." Kemudian Ju mencoba merayu Kangkin dengan dandanan dan pakaian yang ia kenakan. Lalu Kangkin mengatakan, ia sudah berkeluarga. Tolong jangan bersikap seperti itu. Ju yang mendengar itu berdiri sembari berkata, "Memangnya kenapa? Sudah menikah juga bisa bercerai. Aku juga sudah mencari tahu hal mengenai kapten di keluarga istrimu, dan keluarga istrimu tidak memberikan keuntungan apapun untuk kapten." Kangkin pun membalas, "Aku dan Mbak In adalah suami istri. Aku pun sangat menyukainya. Hanya saja ada sesuatu yang tidak kau ketahui." Lalu Kangkin menyuruh Ju kembali ke kamarnya. Ju yang keras kepala terus membujuk Kangkin supaya Ju menjadi yang kedua setelah istrinya. Kangkin pun langsung menutup pintu kamarnya sehingga kepala Nona Ju terbentur ke pintu itu. Kangkin yang menoleh sedikit ke istrinya bergumam, "Aku tidak akan mengkhianatimu." Ju yang masih merayu Kangkin di luar pintu kamar. Lalu Kangkin menyuruh Ju pergi. Ju kecewa dengan sikap Kangkin lalu bergumam, "Kangkin, aku tidak akan menyerah. Aku harus tidur denganmu." Sebulan kemudian, saat Kangkin akan terbang ke Tianhai, Mbak In dan Jun mengantar Kangkin dan timnya ke bandara. Mbak In berpesan agar Kangkin menjaga keselamatannya selama di kota Tianhai. Ju dari belakang berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantumu menjaga Kangkin selama di sana." Mbak In menengok dan mengucapkan terima kasih sembari bergumam, "Wanita ini mencoba mempermalukanku dengan menggunakan identitasnya sebagai prajurit." Setelah itu, mereka berempat naik ke pesawat. Saat Jun dan Mbak In akan kembali, Jun baru sadar asisten Kang menghilang. Sementara itu, mereka berempat menuju ke bangku masing-masing. Kim yang menengok ke sekitar merasa ia sedang diawasi. Asisten Kang yang sudah dari tadi duduk dalam pesawat dan mengawasi Kim lalu bergumam, "Apapun itu, aku akan tetap mengikutimu." Saat Kim menuju ke tempat duduk, Kim berjalan melewati Nona Ju. Tiba-tiba Nona Ju jatuh menduduki kaki yang ia kira Kangkin. Ju lalu memarahi Kim yang telah menabraknya. Kim dengan ekspresi kosong tidak bisa berkata apa-apa. Setelah itu, Ju meminta maaf sembari bersandar di dada Kak Yang. Kemudian Kak Yang berkata, "Nona Ju, apakah kau salah orang?" Ju langsung melihat wajah pria yang ia duduki. Ju terkejut sembari membalas, "Kenapa jadi kau?" Lalu Kak Yang meminta Nona Ju berdiri. Setelah itu Kangkin bertanya mengenai perkataan Ketua Wang yang sebelumnya Sang Jing belum pernah menjadi juara pertama kompetisi prajurit. Kemudian Kak Yang mengatakan karena di kompetisi prajurit itu sebelumnya ia bertemu dengan beberapa prajurit tingkat yang sangat tinggi. Saat mendengar itu Kangkin bergumam, "Prajurit tingkat yang sangat tinggi? Seberapa jauh aku dari prajurit tingkat 9? Aku juga tidak tahu apakah akan bertemu dengan lawan yang lebih tinggi dari tingkat 9. Setelah itu pesawat take off. Setibanya di kota Tianhai, mereka berempat langsung ke kompetisi prajurit. Kangkin merasakan aura para prajurit di kompetisi itu sangat rumit, tidak seperti yang ia pikirkan. Saat Kangkin menuju ke kantor registrasi, Kangkin melihat seorang pria yang bernama Kiwei.
sedang menindas seorang gadis sampai gadis itu terjatuh hampir mengenai Kang Qin. Tim gadis itu langsung mengejar kaptennya. Lalu rekan tim Kiwei memberitahu gadis itu bahwa pengurus rapat prajurit kali ini adalah tentara kota Tianhai dan kakakku adalah komandannya. Saat mendengar itu, gadis itu berkata, "Kau ini telah melanggar aturan kompetisi." "Aturan? Ku beritahu padamu, aku yang punya peraturan di sini. Sebaiknya kau melayaniku dengan baik. Kalau tidak, lenyahlah kau dari sini," balas Kiwei. Tim Kiwei juga memberitahu, bisa tidaknya mereka ikut kompetisi tergantung pada kata-kata Kak Kiwei. Kemudian gadis itu langsung akan menendang mulut Kiwei, tapi Kiwei menangkap kaki gadis itu. Sembari berkata, "Untuk apa buru-buru? Kita masih punya waktu untuk bersenang-senang malam ini." Gadis itu langsung memukul Kiwei. Kiwei pun dengan cepat menghindar dari pukulan gadis itu. Kiwei langsung membalas dan menendang gadis itu. Tim Kiwei yang melihat itu membicarakan sembari mengatakan, orang terkuat pun tidak akan mampu melawannya. Terlebih lagi dia runner up di kompetisi ini. Gadis itu hanya akan menerima siksaan. Kiwei menghajar gadis itu. Gadis itu langsung menghajar balik Kiwei sampai jatuh. Kang Qin yang melihat itu bergumam, tampaknya setelah pria tua itu mewariskan bela diri kepadaku, bukan hanya meningkatkan kultivasiku, tapi juga dapat melihat seluruh pergerakannya. Tak lama Kiwei mengejar gadis itu dan akan menghajarnya. Kang Qin yang melihat itu berkata, tangan kiri menjadi energi perisai, energi berkumpul di kaki kanan. Orang yang tidak mengerti jangan sembarangan berbicara, balas gadis itu. Tubuh gadis itu langsung bergerak mengikuti arahan yang Kang Qin katakan. Tak lama Kiwei terjatuh dan kalah. Gadis itu tidak menyangka ia bisa mengalahkan Kiwei. Kemudian gadis itu memanggil Kang Qin dan berterima kasih. Gadis itu bertanya, "Kalian datang ke sini untuk menonton kompetisi?" "Bukan, kami datang ke sini sama sepertimu mengikuti kompetisi," balas Nona Ju. Gadis itu yang melihat mereka bertiga berkata, "Kalian ikut kompetisi 3 orang." Lalu mereka melihat satu sama lain. Kemudian mereka tidak melihat keberadaan Kim Musi. Sementara itu, Kim sedang mengambil barang yang dibawakan seseorang, berupa obat pil. Kemudian seorang itu memberitahu Kim, pil itu cuma ada 1 buah, jangan menggunakannya kecuali dalam keadaan mendesak. Kim pun bergumam, pil ini akan meningkatkan kultivasiku dan memenangkan juara pertama untuk mendapatkan teratai api suci. Tak lama seseorang yang memberikan sebuah pil itu keluar. Ternyata seseorang itu Ketua Wang. Ketua Wang yang keluar bergumam, "Kalian jangan mengecewakan pemimpin." Sampai di sini dulu alur ceritanya dan tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa.